Halo, Arya di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Yang tujuannya tentu saja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang emas 24 karat versus investasi lain. Emas 24 karat itu merupakan salah satu instrumen investasi yang paling dikenal sejak lama. Dan bentuk yang paling umum yang dikenal oleh masyarakat adalah emas batangan. Investasi emas batangan ini bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu investasi tertua yang pernah ada. Memang harus diakui sejak dahulu, tren harga emas selalu naik secara jangka panjang. Namun, kalau kamu nyoba investasi emas dalam jangka pendek, seperti komoditas lainnya, maka harga emas pun berfluktuasi. Lalu gimana peluang investasi emas 24 karat ini jika dibandingkan dengan investasi lain? Berikut saya pilihkan beberapa investasi pembandingnya. Yang pertama adalah properti. Jika emas dibandingkan dengan properti, maka hampir dipastikan emas akan kalah. Karena sampai saat ini metode yang bisa digunakan dalam berinvestasi emas hanyalah buy and hold atau dengan metode trading. Artinya, keuntungan dari investasi emas hanya bisa diambil dari kenaikan harganya saja. Berbeda dengan properti seperti tanah, rumah, toko, atau apartemen. Properti bisa menghasilkan keuntungan dari kenaikan harga dan juga biaya sewa, sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif. Namun, keunggulan emas adalah dari sisi modalnya. Investasi emas dapat dimulai dengan modal yang sangat kecil, bisa dengan mencicil atau menabung. Sedangkan investasi properti memerlukan modal awal yang sangat besar. Berikutnya adalah yang kedua adalah investasi saham. Saham memiliki keunggulan dari investasi emas karena memiliki dua sumber keuntungan, yaitu kenaikan harga saham serta dividen perusahaan. Namun dari sisi resiko tentu saja emas lebih baik. Meskipun emas juga akan mengalami penurunan harga, namun secara jangka panjang emas itu secara historis cenderung naik. Selain itu, untuk berinvestasi saham kamu perlu pengetahuan khusus. Tetapi jika dilihat dari potensi keuntungannya, saham memiliki potensi yang sangat besar. Karena dengan saham, jika kamu bisa memilih saham yang tepat, keuntungan kamu bisa berkali-kali lipat. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan pasif dari dividen. Berikutnya investasi yang ketiga adalah mata uang asing. Kalau emas dibandingkan dengan mata uang asing, maka saya akan lebih memilih investasi emas. Mata uang asing dan emas memiliki cara yang mirip dalam mendatangkan keuntungan. Keduanya hanya mengandalkan kenaikan harga. Investasi yang keempat adalah deposito dan obligasi. Cara mendapatkan keuntungan dari deposito dan obligasi sedikit berbeda dari emas. Deposito dan obligasi bisa memberikan keuntungan berupa bunga dan kupon. Memang khusus untuk obligasi, kita bisa menjual obligasi yang kita miliki. Namun utamanya dari obligasi juga seperti deposito. Sehingga jika kamu menginginkan penghasilan pasif yang aman, maka deposito dan obligasi cocok untuk kamu. Hanya saja yang perlu diingat adalah bunga deposito biasanya tidak jauh dari inflasi. Bisa sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi. Sedangkan obligasi biasanya kuponnya di atas inflasi. Sehingga untuk kamu yang mau menghindari inflasi tapi pengen penghasilan pasif secara rutin, maka obligasi itu cocok untuk kamu. Lalu investasi yang kelima adalah uang kripto. Uang kripto bisa mendatangkan keuntungan dengan kenaikan harga serta melalui penghasilan pasif. Cara mendapatkan penghasilan pasif dari uang kripto adalah dengan metode staking. Namun resiko yang dimiliki oleh uang kripto sangatlah besar, sehingga saya sendiri pun tidak berinvestasi pada uang kripto. Karena uang kripto tidak memiliki underlying aset. Investasi yang berikutnya adalah peer-to-peer lending. Hampir sama dengan deposito atau obligasi, peer-to-peer lending
juga menawarkan penghasilan pasif berupa bunga pinjaman. Bahkan bunga yang akan kamu peroleh juga cukup tinggi, lebih tinggi dari deposito dan obligasi. Meskipun resikonya juga lebih tinggi. Hal yang perlu diperhatikan jika kamu ingin memilih investasi ini adalah jangan asal dalam memilih penyedia layanan ini. Meskipun berizin dan terdaftar di OJK, dari pengalaman saya ada penyedia layanan yang sulit dalam hal memilih proyek karena hanya tersedia proyek yang sedikit. Lalu juga ada yang peminjamannya gagal bayar meskipun nggak semua. Salah satu cara untuk mengetahui mana yang cocok untuk kamu adalah cobalah dengan modal sedikit lebih dulu. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan emas? Jika kamu menginginkan penghasilan pasif yang tinggi, maka kamu bisa memilih investasi ini. Baik, itulah tadi perbandingan antara investasi emas 24 karat dengan investasi lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apapun investasi yang kamu pilih, selalu pelajari terlebih dahulu, karena selayaknya investasi akan selalu ada resiko ruginya. Dan ingatlah bahwa investasi emas 24 karat bukanlah investasi yang membuat kita kaya, tetapi akan menjaga kita tetap kaya. Jadi, kamu pilih investasi yang mana? Oke, sampai di sini pembahasan tentang emas 24 karat versus investasi lain. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.